kawan-kawan sekalian, saudara-saudara, menarik tadi. Jadi sebenarnya apa yang dibicarakan Pak Indra tadi sudah komplit begitu ya. Saya nambahin nanti beberapa hal, meskipun nanti saya coba masuk ke ruang-ruang. Jadi ada kesepahaman yang mirip begitu, bahwa ini bukan hanya jalan kapitalisme, ini sudah kolonialisasi gitu ya. Jadi akuntansi itu melakukan kolonialisme. Nanti kolonialismenya bentuknya seperti apa gitu ya, kita akan lihat. Tapi secara umum sih gitu ya, kalau kita lihat double entry bookkeeping itu nanti kan dasar dari akuntansi. Dan dari situlah kemudian yang awalnya lokal di Italia, meskipun nanti juga di sebelum-sebelum itu ada akuntansi, tapi double entry bookkeeping itu khas, ya, khas Italia, dengan membuang beberapa hal yang kemudian menjadikan dia menjadi kapitalistik. Gitu ya. Nah itu biasanya disebut Venetian accounting. Nah memang awalnya adalah revolusi industri ketika Eropa mulai tumbuh perdagangannya, gitu ya. Nah, ada transisi dari merkantilis ke commerce yang lebih canggih, gitu ya, lebih ke kapitalisme. Nah ini kemudian bukan hanya basis yang teknis, gitu ya, tapi nanti itu ada evolusi, evolusi sains. Akuntansi, jadi dari double bookkeeping itu kemudian berevolusi bukan hanya teori, bahkan sampai ke filsafatnya. Dan itu juga nanti di samping yang sains juga yang berbasis kolonialisme teknologi. Jadi dijelaskan beberapa hal teknologinya sampai pasca industri 4.0 gitu ya. Kalau kita sebenarnya biasanya bangga dengan 4.0, padahal disitulah tersembunyi kapitalisme baru itu, atau kolonialisme baru. Nah, awalnya memang dulu dari perang gitu ya, untuk akuisisi kekayaan sumber daya di berbagai negara. Eropa keluar ke pasca institutional drift, gitu, Black Debt di Eropa, kemudian mereka interaksi dengan peradaban lain, muncullah perang di mana-mana, kolonialisme di Asia, Afrika, dan Amerika. Kemudian termasuk Australia. Dan kemudian itu berlanjut menjadi kolonialisme, saya menyebutnya itu kolonialisme sains, strategi kolonialisme sains gitu. Jadi kalau awalnya adalah evolusi sainsnya gitu, sampai filsafat, nanti itu muncul menjadi kolonialisasi sains lewat strategi munculnya going concern, entity theory, sampai yang tadi dijelaskan banyak hal gitu ya. Bahkan bukan hanya itu, nanti ada makrokolonialisasi gitu ya. Strateginya lewat public sector, lewat akuntansi agregat yang masuk ke APBN dan lain-lain. Tadi juga banyak dijelaskan di ekonomi negara kita gitu ya. Dampaknya atas kolonialisasi itu dari Amerika terutama yang dijelaskan tadi. Kemudian ada juga strategi kolonialisasi mikro ya, lewat financial accounting, behavioral accounting gitu ya. Manajemen, akuntansi manajemennya, termasuk strategi kolonialisasi edukasi atau pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya universal accounting itu semua dikuasai oleh siapa, gitu kan? Kalau saya nonton film tadi malam itu, nonton judulnya Mr. Robot. Jadi 100 orang penguasa di 1% penguasa sumber daya di dunia ini, yang paling berkuasa lagi yang di balik layar yang berbasis
IT dan lain-lain itu hanya 1% di atasnya lagi. Oke, kalau kita menggunakan logika ini, maka sebenarnya ada proses evolusi kolonialisme. Yang pertama, kalau kita bicara tentang historis dan logika dasar, gitu ya kalau di zaman Pacioli itu kan memang awal-awal di zaman revolusi industri awal, Aufklärung itu memang katanya sih kapitalisme spirit, gitu ya, spirit kapitalisme, kemudian menumbuhkan bisnis, dan itu dikerangka lewat double entry bookkeeping. Stimulannya ya ekonomi politik, pertarungan ekonomi politik dan inovasi teknologi tadi yang banyak disebutkan tadi. Ya, ini anunya cara berpikir double entry awal, gitu ya. Meskipun nanti ada yang mengatakan, misalnya Yame mengatakan itu hanya technical approach, gitu ya. Kalau Weber atau Sombart mengatakan itu ideological approach. Ya, kalau Yame itu kan cuma pencatatan debit kredit saja, tidak penting itu. Padahal itu adalah proses transaksi bisnis biasa. Kalau Weber, Sombart itu mengatakan ini ada legitimasi revolusi industri dan alienasi agama tradisional. Nanti akan kita lihat. Awalnya memang Pacioli itu beberapa catatan di Pacioli itu sangat religius, gitu ya. Dan itu mungkin dipengaruhi oleh kekhalifahan Islam, Turki dan lain-lain di Merdiban dan lain-lain di belakangnya. Tapi memang kekhalifahan Islam itu sampai dengan 1914 itu kemudian Turki Ottoman itu makin sekuler ketika interaksi dengan dunia Eropa. Di satu sisi Eropa sendiri ya transisi kanonisme gitu ya. Gereja Katolik itu dianggap menindas, kemudian para baron kerajaan itu dianggap terlalu berkuasa, maka muncullah saudagar-saudagar baru. Ya ini cerita-cerita yang biasa kita dengarkan di masa-masa revolusi industri awal itu. Jadi kalau pakai logika dasar double entry itu kan ada dua sebenarnya, pokok model klasifikasi dan model sebab akibat gitu ya. Ada debit kredit, dan debit kredit itu muncul menjadi persamaan akuntansi yang penting, yaitu aset sama dengan liabilities plus equities. Masing-masing seimbang, nanti ada muncul akun yang tidak berwujud tadi misalnya, untuk menegaskan income gitu ya. Tapi memang tujuannya adalah double entry bookkeeping itu adalah income. Jadi bahkan nanti itu ada pertemuan dengan accrual gitu ya, accrual konsep. Makanya di akuntansi itu kan ada accrual dan going concern, ini kata kunci besar gitu ya, yang tidak bisa dihapus sejak dulu sampai sekarang. Karena itu adalah kata kunci dari kolonialisasi. Jadi double entry itu kemudian ketika mekanisme transaksi bisnisnya menjadi sangat masif orientasi labanya, maka untuk meningkatkan kepentingan laba misalnya, padahal laba itu sendiri tidak nyata misalnya kan, yang nggak nampak, itu harus dikuatkan dengan accrual concept. Nah itu di mana ya, di logika matematika debit kredit. Makanya nanti akan kita lihat bagaimana proses pendidikan itu menjinakkan manusia yang sebenarnya tidak punya mekanisme berpikir laba menjadi sangat laba sentris. Nah itu mekanisme double entry bookkeeping. Jadi memang ada akumulasi aset yang harus dijaga, kemudian terkendali, tapi juga harus meningkat dari waktu ke waktu. Ini asumsi besar yang harus dipakai, gitu ya. Lewat apa? Lewat debit kredit tadi. Yang itu sebenarnya kalau dalam ilmu matematika, ya itu nanti
ujung-ujungnya ke time value of money tadi penjelasannya ya, pakai apa pertarungan mata uang tadi kan sebenarnya pakai time value of money itu. Nah, dengan meningkatnya aset maka sebenarnya terjadi peningkatan ekuitas yang dihitung melalui matching konsep gitu ya. Nah, muncullah kemudian revenue minus expense sama dengan income. Jadi ujung-ujungnya ya income gitu ya. Ujung-ujungnya income. Jadi kalau mau dipermudah gitu, aset, liability plus ekuitas, pakai mekanisme debit kredit, muncullah yang namanya income sama dengan revenue sama dengan expense. Ini logika dasar akuntansi, substansi debit kreditnya. Padahal kalau dalam Islam itu yang namanya laba itu kan ya laba terbaik itu adalah laba menuju dunia akhirat gitu ya. Dan akhirat adalah yang paling penting. Padahal kalau yang namanya rugi itu kalau kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan menindas sebanyak-banyaknya itu kan kerugian sebenarnya. Konsep rugi kalau dalam Islam. Nah, jadi ini titik temu income itu ada pada accrual dan double entry. Double entry nanti masuk ke entity theory, accrual masuk ke matching concept, jadi deh income gitu ya. Yang itu sebenarnya tidak ada. Untuk apa? Ya untuk going concern. Nanti ya ini nanti gimana cara mekanismenya? Ya pakai artikulasi laporan keuangan ya. Mulai dari posisi awal, kemudian nanti bagaimana aset itu harus tumbuh ya, laporan laba rugi harus ditingkatkan, maka revenue-nya harus maksimal, expense-nya harus rendah, kalau perlu zakat itu adalah expense harus dinolkan. Karyawan itu kira-kira menyusahkan ya expense-nya diturunkan sekalian ya, supaya net income-nya naik, dan itu untuk masuk ke posisi akhir neraca di periode tertentu sehingga asetnya meningkat. Jadi harus mengamankan aset, harus mengamankan ekuitas, harus mengamankan liabilities, semuanya harus diamankan. Lewat mana? Lewat laba. Jadi kalau pakai logika itu kan sebenarnya ada struktur laporan keuangan, ada income statement, kan balance sheet ya. Nanti berubah namanya lah itu, berubah namanya tergantung siapa yang berkuasa kan gitu ya. Kalau IFRS yang berkuasa nanti namanya berubah. Kalau nanti yang berkuasa Amerika lagi berubah. Tidak tahu nanti kalau ini tadi katanya dolar akan diperangi oleh yuan Cina itu nanti bisa jadi berubah lagi namanya. Saya tidak tahu nanti income statement dalam bahasa Cina apa gitu ya. Dan kita Indonesia itu ya hidup di situ. Gitu ya. Jadi ada income statement, ada balance sheet, kemudian relasi balance sheet dengan cash flow statement, nanti ada equity relasinya dengan return earning gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas memang sebenarnya laba itu ya sudah itu kata kuncinya. Nah, tinggal nanti labanya itu dalam bentuk yang seperti apa. Bisa macam-macam kan gitu ya. Tapi logika dasarnya adalah ini. Revenue minus expense sama dengan income. Jadi kan itu kayak income statement itu kan kayak laporan kasta gitu. Jadi kasta terendah itu ada di HPP, kan? Ada buruh di situ. Makanya dia disetarakan dengan mesin. Kemudian ya yang level menengah itu nanti karyawan, manajemen itu di expense. Tapi yang paling bahagia adalah pemilik karena dia adalah net income after tax. Itu semuanya adalah bagian dari proses-proses matching konsep tadi, income statement. Nanti sama seperti aset, liability, equity, itu juga begitu. Nanti bagaimana
liability. Kalau perlu hutangnya ditambah terus, gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak bayar pajak. Kreditor seneng bayar karena harus bayar bunga kan, manajemen. Nah nanti ini ada pertarungan di equity dan liability. Sorry ini ya. Jadi itu prosesnya sampai ke return income. Jadi baik income, liability, cash maupun earning itu akun-akun yang disiapkan untuk siapa? Hanya untuk limited holders. Nah, nanti limited holders inilah yang berkuasa atas akuntansi. Jadi wajar kalau double entry itu dalam struktur laporan keuangan. Kemudian ya praksis penjurnalan itu adalah jalan bagi desain akuntansi untuk limited holder. Nah, masalahnya adalah ada yang hilang gitu ya, ada yang hilang gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau dalam tradisi Islam itu ya ini kalau pakai logika rasional ya nggak ketemu gitu ya. Sains, matematika, seni, akuntansi semuanya itu sebenarnya dia adalah saintia sakra. Adalah sains yang suci, termasuk angka. Termasuk angka. Bahkan sebenarnya jarang sekali didiskusikan bahwa double entry itu sebenarnya wajib tetap mengedepankan religiusitas itu. Bahkan di mana Luca Pacioli sendiri mengatakan di chapter 2, chapter 4, dan di beberapa halaman ini contoh saja, bahwa sebenarnya angka itu tidak material saja. Angka itu ada ekspresi spiritualnya, ada ekspresi religiusitasnya. Ini ya, saya ambil dari buku Double Entry Bookkeeping. Nah, itu kalau kita mau tarik lagi angka itu kan berbasis pada alkawarisme gitu. Algoritma. Makanya sekarang ketika akuntansi itu sudah bisa menguasai algoritma, ketika 4.0 itu juga punya basis internet, itu punya basis algoritma, sistem informasi itu juga punya sistem algoritma, tapi itu material, maka itulah yang jadi dasar untuk tadi kolonialisme pengetahuan tadi. Padahal sebenarnya alkawarisme itu matematika yang sakral, gitu ya. Oke, jadi makanya kenapa misalnya kita menolak double entry bookkeeping itu salah satunya di 4DB kita Forum Dosen Ekonomi Bisnis Islam itu kita bikin antitesis double entry bookkeeping. Kita pakai single entry. Kenapa? Ya karena kalau tidak itu akan jadi alat kendali untuk menjadi kapitalisme muncul. Wajar kalau rumah sakit sekarang menjadi liberal karena dia harus menggunakan logika bisnis. Padahal ini adalah public sector. Harusnya dia tidak boleh. Nah itu misalnya beberapa hal antitesis-antitesis yang bisa kita lakukan. Makanya bentuk laporannya pun itu kita sudah mulai terapkan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang merupakan direkturnya itu ketua Mukisi Majelis Upaya Kesehatan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Dan ini kalau dipabukan ini kan akan menjadi indikasi yang berbeda gitu, perubahan yang berbeda akuntansinya. Oke, itu tadi kalau menggunakan historis dan logika dasar. Nah, juga nanti kalau kita pakai kacamata yang lain, ternyata double entry bookkeeping itu adalah bagian dari kolonialisme sains akuntansi. Schumpeter itu kan menjelaskan ada rasionalisme dan behavior.
Dan ini nanti yang akan jadi dasar jadi akuntansi. Mengapa kapitalisme itu masuk di ruang-ruang akuntansi. Sehingga wajar kalau filosofinya menjadi mulai dari teori, filosofi, realitasnya, scientific method sampai konstruktif temuannya itu semua. Bahkan ontologi, epistemologi, aksiologi itu argumentasinya adalah argumentasi universalitas, objektivitas, dan otonom. Dan itulah yang menjadi dasar akuntansi. Ini bagian dari kolonialisme sains. Nah, kemudian kolonialisme teknologinya seperti apa? Ya perang. Perang. Perang itu penting bagi akuntansi. Untuk kuasa tadi sudah dijelaskan masa kalau di Indonesia masa VOC. Kalau di sekarang ya termasuk sekarang misalnya kenapa Taliban Afghanistan, Amerika keluar dari sana, ada intervensi Iran dan Cina, Pakistan dan lain-lain, ini kan sebenarnya ada urusan akuntansi. Urusan akuntansi. APBN-nya Amerika saja 3 triliun dolar. Itu untuk memerangi Irak, itu 3 triliun dolar. Itu bayangkan berapa duit itu. Berapa duit itu untuk aneksasi Irak saja. Belum lagi nanti Afghanistan dan lain-lain. Belum lagi Syria. Gitu. Dan kalau kita ngomong tentang nuklir gitu, siapa yang punya nuklir? Ya, yang punya nuklir terbanyak adalah negara-negara yang akuntansinya canggih itu tadi yang disebutkan oleh Pak Indra tadi. Bukan hanya perang beneran, tapi perang dagang itu juga. Makanya kalau ini nanti ada perubahan mata uang, bahkan Cina pun sekarang sudah mau bergerak mata uangnya menjadi mata uang elektronik. Ya. Dan ini pertarungannya adalah pertarungan yang sengit. Ya. Bisa jadi nanti ada perang dunia ketiga kalau memang tidak ada kesepakatan-kesepakatan. Jadi akuntansi untuk perang itu ya memang artikel buku itu memang menuliskan bahwa memang perang itu penting bagi akuntansi. Dan lewat apa? Lewat double entry. Saya nulis tentang akuntansi pertanian dan perang. Nanti ada Jostiak, Young, kemudian semua mengatakan bahwa imperialisme Amerika itu juga salah satunya adalah bagian dari proses akuntansi. Lewat kecerdasan rasional mekanistik. Nah, kalau di VOC dulu kan zamannya double entry beneran gitu ya, masih pakai hitung-hitung, tapi untuk menjarah. Kalau kita tahu ya, Jan Pieter Zoon-kun itu kan gubernur jenderal keempat yang melawan Sultan Agung. Kalau nonton film Sultan Agung, Jan Pieter Zoon-kun itu akuntan yang memang dikirim ke Italia waktu masih muda oleh ayahnya untuk belajar cara bekerjanya double bookkeeping. Dan setelah dia cerdas, dia menjadi pegawai di VOC dan nanti bertahap dia menjadi gubernur jenderal. Dan di awal inilah gubernur jenderal keempat inilah kolonialisme terjadi sesungguhnya. Bukan hanya Belanda, tadi VOC nanti berubah menjadi Belanda, Prancis, gitu ya, Inggris, gitu ya, untuk menjarah Jawa bahkan Sumatera Barat. Gitu. Waktu itu perang Padri atau perang Jawa gitu ya kalau dia. Oke. Nah, habis perang ya terbitlah pembangunan gitu. Makanya perang itu ketika kemerdekaan ya, gimana cara menjajah yang lebih efisien tanpa harus mengeluarkan dana untuk senjata dan lain-lain lewat logika double entry masuk ke orientasi pertumbuhan dan pasar lewat APBN, lewat sektor publik. Ya. Makanya
semua dipaksa untuk hutang. Tadi kan Pak Indra ngomong tentang bagaimana kita didesain lewat hutang. Ya, itulah kata kunci penjajahan double entry bookkeeping, hutang. Makanya konsep hutang itu penting bagi akuntansi di persamaan entity teori, entity konsep itu. Makanya kita tidak akan pernah bisa apa-apa dengan APBN kita, defisit terus ya. Memang logikanya harus defisit, gitu ya. Logikanya harus defisit, harus minus terus supaya kita bisa dalam kendali. Makanya double entry itu kan kata kuncinya adalah kendali. Ini kan kendali makronya, kendali makro. Jadi itu evolusi colonial science dan teknologi. Nanti kalau ditekniskan lagi di strategi sainsnya lewat muncul going concern, entity theory, accrual concept, matching concept yang ini masih dipakai gitu ya. Menjadi akuntansi yang lebih high end gitu ya. High end. Nanti tidak tahu kalau 4.0 dan seterusnya akan bentuk apa lagi gitu ya. Nah, caranya strategi tadi teori-teori akuntansi itu diterapkan di public sector misalnya, ya itu begitu diterapkan di public sector, undang-undang sektor publik, undang-undang desa, undang-undang macam-macam itu diterbitkan, sebenarnya itu menggerus tani gitu ya. Misalnya saya di akuntansi pertanian saya pernah ngomong tentang itu. Salah satunya ya apa? Ya fair value. Kalau kita sudah pakai fair value di sektor publik, maka kita sebenarnya fair value itu adalah jalan bagi double entry untuk menghabisi petani. Sehingga multinasional company menjadi makin, mereka tanpa harus melakukan operasi teknis gitu, mereka sudah bisa menjajah. Termasuk akrualisasi. Itu masuk di public sector. Sehingga terus petani akan tergusur. Dampaknya bukan hanya itu, double entry itu karena oligarki demokrasi, kemudian laba sebagai kata kunci, nanti ada makanya deneurisasi, tembakau, garam, plastik, deforestasi masif, tambang dan lain-lain, wisata, wah semua dihancurkan lewat double entry ini. Oke, itu anunya, caranya. Nah, mikronya gimana? Mikro pakai behavioral management accounting. Lewat ya kita ini kan didesain lewat cara berpikir anjing. Jadi kalau dalam teori behavior itu kan ada Pavlov. Kalau kelinding, nggak mau dia, nggak keluar air liurnya. Kalau disuguhi daging dia akan keluar. Jadi kalau double entry bookkeeping itu anggap aja itu adalah daging itu, mereka punya respon positif. Tapi ketika dimunculkan laba, karena laba nggak jelas ya, responnya negatif. Ketika laba ditemukan dengan double entry bookkeeping, maka manusia akan anjing akan mengeluarkan air liurnya. Makanya kita begitu dengar laba sekarang tanpa sadar, meskipun awalnya double entry itu tidak ada laba, karena di kelinding-kelinding pakai kelinding laba lagi, kita akan keluar air liurnya. Bukan hanya itu, kita dipenjara oleh conceptual framework gitu ya. Ini modelnya Thorndike dan Skinner gitu ya. Pakai tikus. Kalau tadi pakai anjing, sekarang pakai ini. Kita adalah tikus-tikusnya IFRS. Gitu ya. Kita dipenjara regulasi, kemudian kalau kita nurut sama IFRS, maka kita akan mendapatkan laba. Pakai tombol double entry. Ini kan behavioral management accounting. Nanti pakai terakhir ya pakai bubudol itu. Bubudol. Oke. Kalau tadi behavioral management, sekarang financial accounting. Jadi bukan hanya ternyata double entry itu matematika yang masuk di kepala akuntan itu kemudian menjadi bagian dari analisis matematis yang itu dijadikan dasar untuk
teori akuntansi positif, agency theory, income concept, accrual, dan seterusnya. Ini kalau penelitiannya Matesih sih, ya. Jadi memang sudah segala lini kita, sehingga gimana caranya ya? Maka kita orang Indonesia harus dijadikan sekuler dulu, sekuler, pendidikannya sekuler, buku-bukunya dari Barat, artikel-artikelnya harus dari Scopus. Itu kalau hanya artikel di Indonesia kurang keren, gitu kan? Nah, padahal artikel di sana semua material berpikirnya, antroposentris dan lain-lain, sehingga kita menjadi profesional akuntan yang sekuler. Etikanya etika konseptual, tidak ada etika agama. Tujuannya apa? Ya tujuannya ini menuju universal accounting. Jadi scientific methods dan multinational company bekerja untuk melakukan desain akuntansi. Nah, akuntansi kalau di Indonesia ya intervensi multinasional, negara maju, IMF, gitu ya, Big Four, itu masuk ke IFAC, masuk ke regulasi, PSAK dan lain-lain. Semuanya harus menggunakan logika yang material tadi. Ini ya bukti empirisnya sih ada, gitu. Dan itu sudah kita adalah kita tulis itu. Saya sama Bu Ari nulis di Scopus. Ada sekularisasi yang masif. Jadi simpulannya adalah sebenarnya dari akuntansi yang masih punya agama, gitu ya, kemudian berproses menjadi sekuler, kemudian IFRS itu sudah bebas Tuhan beneran. Nah, nanti kalau sudah tadi knowledge kapitalisme itu yang kalau katanya si Noah Harari itu homo deus, manusia Tuhan. Jadi sudah akuntansi 4.0 itu adalah manusia yang bebas Tuhan. Ya kita tinggal milih kita mau pakai double entry atau enggak. Kalau saya tinggalkan saja double entry. Saya kira itu sih. Semoga kita orang-orang yang memang diuji keimanannya dan masih digoncang hatinya supaya goncangannya dahsyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.